Pak. Bentar. Sudah siap? Siap? Ya. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum pelajaran kita mulai, boleh dipersiapkan dulu ya oleh Faid, boleh? Ya, sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai ke pematerian, saya absen dulu ya. Untuk Faid hadir ya, Rika. Hadir. Novel Aryo. Hadir. Muhammad Fajar. Sepertinya ada kendala jaringan, Bu Muhammad Fajar. Tapi ada di Google Meet. Oke. Dari Dinan ada? Dari Dinan ada, Bu, di sebelah saya, Bu. Oke. Imam Adil. Di sebelah saya juga, Bu. Satu device kita, Bu, bertiga. Oh, kalian di kosan ya? Iya, Bu. Oke. Nah, langsung saja ke pematerian ya. Sekarang kita masuk ke teknik kelas PPAW. Kalian ada yang pernah melakukan penguasaan belum? Saya belum sih, Bu, tapi sering lihat, Bu, kayak tukang las pinggir jalan gitu, Bu. Iya. Lanjut saja ya. Tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat memahami, mengeset, mengoperasikan, dan memelihara perangkat PPAW. Apa sih teknologi PPAW itu? Plastik atau tungsten, inert gas welding adalah nama dalam bahasa Inggris untuk wolfram inert gas, yang dalam bahasa Jerman atau di dalam bahasa Indonesia itu dapat disebut juga dengan gas yang gas produk tungsten. Jenis gas ini adalah salah satu metode yang termasuk paling penting dalam pengerjaan baja paduan tinggi atau high alloy dan logam bukan besi non-kernel seperti aluminium, tembaga, titanium, molybdenum, dan paduan dari yang lainnya. Karena stabilitas yang tinggi, maka ini merupakan kelas yang terbaik dari proses kelas listrik modern. Karena penyebaran kelas yang berlebihan pada benda kerja dikurangi dengan adanya penambahan gas pelindung umum yang sekaligus sebagai gas pendingin. Untuk komponennya itu kalian bisa lihat ya, di situ ada tandanya. Untuk angkanya yang selanjutnya itu ada nama-namanya. Yang pertama itu ada sambungan atau konektor, itu merupakan sumber arus listrik. Yang kedua ada sumber arus gas dan unit kontrol, yang merupakan sistem pendingin air dengan tangki pendingin tambahan, pompa pendingin dan juga sirkulasi pendinginnya, atau yang biasa disebut juga dengan chiller.
Yang ketiga itu ada berroda pelindung. Yang keempat itu satu pengantar aliran gas dan aliran gas. Yang kelima itu sistem pengendali pembakaran. Yang keenam itu saluran gas pelindung. Yang ketujuh yang ini itu merupakan kabel arus gas. Yang kedelapan pembakar gas dengan tombol. Yang kesembilan itu kabel massa dengan penjepit benda kaca. Yang ke-10-nya itu elektroda tungsten. Yang ini. Lalu yang ke-11-nya itu gas pelindung. Lalu fungsi konstruksi komponen gas AC. Yang pertama itu ada transformator atau tunggal dan berfasa. Yang dimana transformator ini mengubah arus utama jaringan listrik ke arus gas yang menurunkan tegangan utama ke tegangan kosong atau tegangan las dan menaikkan kuat arus utama ke kuat arus gas. Yang keduanya itu ada pembangkit kuasa tenaga tinggi yang merupakan pembangkit frekuensi tinggi kuasa tegangan tinggi untuk menyalakan tanpa hubungan pendek pada busur selama proses pengelasan. Yang ketiga itu adalah kumparan penghambat dan kapasitor penghambat yang berfungsi untuk melindungi transformator terhadap pusat tegangan tinggi yang akan merusak militan pada transformator. Lalu yang keempat itu ada kapasitor penyaring. Yang dimana itu untuk mengkompensasi perbedaan setengah gelombang arus yang mungkin terjadi selama pengelasan atau efek penyearah. Yang kelima itu katup magnetik gas pelindung untuk membuka dan menutup aliran gas pelindung dengan pengoperasian elektromagnetik. Lalu yang keenam itu ada remote control yang mana itu merupakan saklar arus on dan off, pengaturan kuat arus gas, kontrol katup magnetik gas pelindung yang mana dapat diatur waktu aliran awal dan akhirnya. Lalu di sini ada fungsi konstruksi komponen gas DC. Yang pertama itu ada transformator 1 ataupun 3 fasa yang dimana berfungsi untuk menurunkan tegangan dan meningkatkan kuat arus. Yang kedua itu ada penyearah berfungsi merubah arus bolak-balik menjadi arus arah. Lalu yang ketiga itu ada ventilasi pendingin berfungsi mendinginkan penyearah gas dan transformator. Yang keempat ada saklar pendingin air yang berfungsi untuk mengontrol tekanan air pendingin. Lalu yang kelima ada katup magnet gas pelindung yang mana magnet listrik ini untuk membuka dan menutup aliran gas pelindung. Yang keenam ada perangkap pengendali berfungsi untuk memutuskan hubungan arus gas, menyetel kuat arus gas, mengatur katup gas pelindung sebelum dan sesudah pengelasan. Lalu di sini ada elektroda tungsten. Elektroda tungsten ini dibuat dari tungsten sinter dan untuk memperbaiki sifat-sifatnya dapat ditambahkan dengan oksida logam lain dan pada umumnya itu menggunakan dengan cerium atau zirconium. Elektroda tungsten ini terdiri dari elektroda tungsten murni dan elektroda tungsten paduan. Untuk elektroda tungsten murni itu memiliki keuntungan harga yang lebih murah. Pada arus bolak-baliknya itu efek rectifiernya tidak terlalu banyak dan busurnya stabil. Dan kekurangannya ini daya nyalanya rendah, kurang awet dan muatan arusnya juga rendah.
Lalu yang kedua itu ada elektroda tungsten paduan yang memiliki manfaat itu lebih awet, muatan arusnya lebih tinggi, dan nyala lebih baik, daya nyalanya lebih baik. Kerugiannya itu lebih mahal. Dengan arus bolak-balik ada efek rectifier dan stabilitas mesinnya itu rendah. Nah, sini ada sumber arus gas PAW. Bus las itu dapat menyala jika ada aliran arus las organnya kuat arus tertentu. Tahanan utama dalam lingkaran arus las terjadi pada busur las dan menentukan nilai kuat arus dan tegangan busur. Selanjutnya itu tahanan yang kecil terletak di penghantar arus las dalam kabel-kabelan. Dengan demikian, panjang pendeknya busur las menentukan kuat arus dan tegangan dalam lingkaran arus las. Secara umum, arus las ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu tegangan las rendah 15 sampai 100 volt. Yang kedua arus las tinggi 15 sampai 400 ampere. Yang ketiga arus las harus dapat di-rel. Yang keempat jaminan keamanan terhadap hubungan pendek lingkaran arus las. Yang kelima kerugian arus las selama pengelasan sekecil mungkin. Karena sebagai pembangkit itu ada tiga macam sumber arus las dan haruslah menghasilkan dua macam arus las seperti dapat dijelaskan di bawah ini. Jadi yang pertama itu ada transformator las yang menghasilkan arus bolak-balik. Lalu penyearah las menghasilkan arus ke arah dan generator las menghasilkan arus ke arah. Ada pertanyaan enggak? Materinya mungkin cukup dulu sampai ini. Jika ada yang bertanyakan, sepertinya tidak ada, Bu. Sudah cukup itu sih, Bu, cukup rinci penjelasan Ibu tadi. Yang lain ada yang mau bertanya tidak? Belum ada. Sudah cukup berarti ya. Oke, saya mau memberikan tugas saja ya untuk kalian untuk dikumpulkan minggu depan. Nah, ini tugasnya. Yang pertama itu Bu, nge-lag, Bu. ya, udah ada ya. Sudah, Bu, aman, Bu. Jadi untuk tugasnya itu yang pertama, kalian itu mengidentifikasi elektroda tungsten berdasarkan jenis, karakteristik, kode, dan juga ukurannya. Lalu yang kedua, bagaimana sih prinsip kerja transformator pada mesin las? Cukup dua saja dikerjakan di kertas HVS boleh, tangan ataupun di print juga boleh. Dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Untuk Faiz boleh dipimpin untuk membaca doa sebelum saya bubarkan. Baik, alangkah baiknya sebelum kita membuarkan diri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.